seperti itu ya, mereka memang mungkin secara sehari-harinya cara mereka gitu. Tapi nanti kalau kita sudah mulai mengenal mereka, pastinya mereka lah hangat, baik. Yeah. Cuman pada awalnya itu terus cara mereka bicara juga kan, kalau ngomong kenceng kayak nyolot, ngotot, aku bilang nih mohon maaf bagi yang dari Medan, yang orang Batak, tapi kok nih kayak orang-orang Batak di Israel ya, galak-galak banget. Teman-teman kecil dulu di Bintaro dan ternyata ketemu lagi, ternyata Jamila ada di Israel. Nah, kita ingin tanya-tanya dulu nih, Jamila kok bisa nyasar sampai ke Israel, terus berapa lama ada di Israel? Silakan. Oke. Selamat malam, terima kasih Mbak Monik kesempatannya. Maaf di sini agak berisik, anak-anak belum pada tidur, masih pada makan malam. Jadi kalau agak berisik-berisik Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya. Jadi tahun 2015 pertengahan tahun suami saya dapat penempatan di Tel Aviv. Dia orang Spanyol, namanya Jose, dan bekerja untuk Kementerian Perekonomian di Spanyol. Tapi mungkin uniknya dari posting sebagai commercial attaché atau attaché perdagangan di kedutaan Spanyol di Israel, walaupun head office-nya di Tel Aviv, tapi suami saya ini satu-satunya orang yang sebenarnya postingnya mengcover Israel dan Palestina. Jadi walaupun kita tinggal di Tel Aviv, tapi mungkin jarang sekali ada pegawai negeri dari negara lain yang bertugas di Tel Aviv, tapi mengcover dua-duanya, Tel Aviv dan Israel dan juga Palestina. Jadi itu sangat unik sebenarnya. Berarti 2015 sampai kapan Jamila? 3 tahun Mbak, jadi sama 2015, 16, 17, 18 kita pindah Singapura. 3 tahun, lumayan ya. Nah, terus lumayan, cukup. More than enough. Dan kita itu beruntung sekali kemarin, maksudnya selama penempatan di sana, karena waktu kita sampai pas baru selesai perang seperti yang kemarin ini, dan abis waktu itu setelah kita berangkat, ada lagi. Bilang aduh, pas banget timingnya in between. Ya, jadi nggak pernah mengalami harus buru-buru lari ke bunker ya? Alhamdulillah tidak. Dan itu pun bunkernya kamar anak-anak. Jadi anak-anak kita buatkan kamar di sana. Jadi kalau sampai ada apa-apa nggak harus lari-lari. Tapi dalam 3 tahun itu waktu itu kan kita yang heboh hanya 2014 ya. Oh iya stabbing ya, waktu pas kita di sana itu lebih stabbing, dan teman-teman di sana kan kita sempat cemas ya, waduh gimana ini, kayaknya one on one attack ya kan, kadang-kadang penembakan. Terus kata teman-teman di sana, oh you don't have to worry, you look Chinese, so they're not gonna target you. Dan bilang, waduh kok jadi I look Chinese, like yeah you don't look local, you don't look Arab, you don't look Jew, so it's fine. Like, oh ya udah kalau gitu tenang ya. Kocak sekali penjelasannya. Ya, jadi Bapak Ibu, Jamila ini peranakan Spanyol, bapaknya orang Spanyol, bener kan Jamila ya? Betul. Ibunya dari Sumatera Barat. Nah, itu dia. Jadi Jamila akhirnya menikah dengan orang Spanyol juga gitu. Nah, yang menarik Jamila selama tinggal di Israel, pengalaman apa yang mungkin berkesan atau justru menyebalkan yang bisa kita belajar dari pengalaman Jamila hidup di Israel? Saya iniin Jamila dulu ya. Jamila bicara dulu tentang pengalaman di Israel ya. Oke. Silakan. Jadi mungkin yang paling saya ingat waktu pertama kali pindah itu minggu-minggu pertama, cultural shock ya mungkin yang boleh disebut begitu. Budayanya tuh beda sekali. Jadi orang Israel itu secara tutur kata, keramah tamahan drastis berbeda dengan budaya Indonesia, walaupun budaya Spanyol. Mereka itu tough. Jadi saya ingat hari pertama kita di sana, masuk ke toko gitu misalnya ya, terus kita bilang shalom atau boker tov, selamat pagi gitu kan. Dijawab pun tidak. Nah, waduh, ini kita klien, maksudnya kita mau beli ya, bukan kita lagi minta sumbangan nih. Nggak dijawab. Wah, kacau juga nih orang, kenapa hari pertama, hari kedua. Sampai akhirnya memang mereka seperti itu ya, mereka memang mungkin secara sehari-harinya cara mereka gitu. Tapi nanti kalau kita sudah mulai mengenal mereka, pastinya mereka lah hangat, baik. Cuman pada awalnya itu terus cara mereka bicara juga kan, kalau ngomong kenceng kayak nyolot, ngotot, aku bilang nih
mohon maaf bagi yang dari Medan, yang orang Batak, tapi kok ini kayak orang-orang Batak di Israel ya, galak-galak banget. Galak-galak orangnya ya, betul nggak Mbak? Gimana kalau menurut Mbak Moni itu ya, agak sedikit mereka tuh kayak mungkin kesan pertama pokoknya agak galak itu pasti itu benar. Betul. Kayak ngobrol juga kayak orang mau marah-marah gitu kan, kita nggak ngerti bahasanya, terus waduh ini kok orang pada darah tinggi semua di sini ya. Tapi nanti setelah beberapa waktu pastinya enggak lah, maksudnya mereka memang friendly, baik, ramah. Cuman ya itu ya mungkin minggu-minggu pertama cultural shock aja. Dan juga kadang-kadang saya lihat kalau kita nggak ngotot itu susah mendapatkan sesuatu. Jadi kalau kita terlalu manis kayak hi excuse me gitu, kayaknya mereka yang udahlah. Maksudnya hey hurry up gitu, I'm waiting here, give me my thing gitu. Nah baru tuh digubris. Ya jadi ya kita hanya adaptasi aja untuk kayak gitunya. Tapi selain itu sih terus terang sangat amat berkesan. Dan juga kan seperti Mbak Moni tahu, saya memang memilih Jaffa untuk tinggal, yaitu daerah di selatan Tel Aviv. Sebenarnya Tel Aviv dimulainya dari Jaffa ya Mbak ya, dan dia terus berkembang ke utara, ke arah utara. Tapi Jaffa itu satu-satunya daerah di Israel di mana orang Yahudi, orang Arab, dan terutama ketiga agama, yaitu Islam, Yahudi dan Kristen tinggal bercampur baur. Di situ masjid ada, gereja ada, ya Mbak, masa aku lupa tempat ibadahnya orang Israel apa namanya? Sinagog, ya Allah. Udah mulai pikun. Sinagog ada, masjid ada, gereja ada, jadi komplit. Dan di situ memang bisa terasa lah, bisa sebenarnya untuk tinggal bersama secara harmonis itu mungkin, karena di Jaffa terjadi seperti itu. Plus daerah ini juga banyak refugees ya, dari negara-negara Afrika seperti Eritrea atau Ethiopia. Jadi boleh dibilang ini tempat yang tidak ada, yang bukan ghetto lah, karena kan banyak daerah seperti Mbak Moni tahu, kalau yang Yahudi bareng, yang Arab, yang Kristen mungkin seperti Yerusalem lah terbagi-bagi gitu. Iya, lebih beragam di Tel Aviv, lebih beragam di Jaffa ya Jamila ya. Jaffa totally beragam, itu kalau kita bilang kalau ala Indonesianya Jaffa itu Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Keren ya. Nah, saya juga Jamila waktu itu sempat ngajak saya untuk ke sebuah tempat pelayanan sosial untuk pengungsi. Waktu itu Jamila mau ngasih kasur. Bener kan? Kasih apa Mbak? Kasur. Oh iya. Bener kan? Waktu itu mau nganterin kasur kan Jamila? Iya. Kebetulan aku punya mobil pick up kayak van gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, Jamila ini baik banget. Bukan hanya saya aja baiknya, tapi juga sama pengungsi. Bayangin loh, saya yang lagi berusukan di Jaffa dibilang, ayo Mbak kita mau nganterin kasur nih ke rumah ke orang pengungsi. Jam berapa? Padahal saya lagi di Antabranda, lagi senang-senangnya ke Jaffa. Ya, nah, mungkin Jamila bisa cerita. Itu apa sih yang Jamila lakukan? Itu bagus banget loh. Ya, jadi dulunya itu kan perbatasan antara di selatan Israel dengan Sinai itu tidak ada perbatasan sama sekali terbuka. Jadi negara-negara Afrika seperti Eritrea, mungkin Nigeria, Ethiopia yang bermasalah, mungkin sedang ada perang atau kondisi yang kurang, Sudan juga, mereka itu bisa jalan kaki melewati, ya itulah semua arah utara dari Afrika ya kan, terus melewati Sinai dan bisa masuk di Israel tanpa masalah karena tidak ada perbatasan. Mereka pikir kan siapa yang bisa jalan di gurun pasir seperti ini kan. Sekarang sih sudah terpasang perbatasan. Jadi ada ribuan orang yang masuk dari Afrika, mengungsi dari negara-negaranya masuk ke Israel. Dan begitu mereka masuk ke Israel, walaupun mereka statusnya tidak legal, tapi mereka dapat biasanya direlokasikan oleh pemerintah ke Tel Aviv, di selatan Tel Aviv, tidak jauh dari Jaffa, di dekat Central Bus Station-nya itu. Jadi banyak sekali pengungsi-pengungsi yang tinggal di situ. Biasanya mereka ya dapat kerjaan, misalnya di cleaning service atau di restoran, cuci piring, ya hal-hal pekerjaan seperti itulah. Dan tentunya mereka keluarga, punya anak, dan lain-lain. Tapi karena mereka kerjanya mungkin 12 jam, 14 jam per hari, kalau mereka punya balita itu kan sulit. Dan dititipkanlah ke, misalnya ada satu ibu, dia di apartemennya terima 20 balita. Tapi kondisinya itu sangat mengenaskan. Karena satu orang ngurus 20 balita nggak mungkin kan, tanpa standarisasi yang jelas. Jadi 1 tahun sebelum saya pindah ke Israel atau 2 tahun itu, ada 1-2 kasus di mana ada balita yang meninggal. Karena itulah kondisinya.
Jadi akhirnya banyak NGO dan juga pemerintah Israel sendiri, pemerintah daerahnya di Tel Aviv itu yang menyatakan, oke lah kita harus tackle masalah ini, harus kita beri solusi. Jadi NGO ini namanya Elifelet, mereka itu membantu prosesnya lah memberikan daycare yang mengikuti standar Israel. Jadi dengan kondisi yang sama, misalnya setiap 6 balita harus ada 1 pengawas, apartemennya harus seluas ini, harus sebersih ini, makanannya harus begini. Dan mereka itu kerjasama dengan satu gereja Katolik di selatan Tel Aviv, dan sangat sukses. Jadi banyak sekali apartemen-apartemen daerah itu yang jadi daycare. Nah tugas kami selama di sana itu adalah satu, membantu mengajar bahasa Inggris, misalnya main dengan anak-anak. Sebenarnya sih, itu seru sekali, hanya main-main aja sama mereka. Anak-anak saya juga suka ikut, kita nyanyi-nyanyi, main-main. Dan yang kasihan itu banyak anak-anak yang apartemennya itu di lantai yang tinggi, misalnya lantai 4, lantai 5, dan mereka tidak punya area bermain. Jadi dari pagi sampai malam anak itu hanya terkurung di dalam apartemen. Dan kita buat semacam program di mana volunteers, relawan-relawan kita datang seminggu 2 kali untuk membantu gurunya mengajak anak-anak ini ke taman yang terdekat. Tapi kalau satu orang bawa 6 balita, 7 balita kan tidak mungkin. Jadi harus selalu dampingi satu relawan. Jadi kita hanya ajak mereka ke taman terdekat, main-main sebentar, balik lagi. Sebenarnya sih hal-hal kecil ya, tapi tentunya hal kecil yang untuk anak-anak ini sangat juga ya, merubah kualitas kehidupan mereka lah. Dari tadinya tidak pernah kena matahari, untuk perkembangan mereka pun kan sayang, kasihan. Seharian terkurung di situ, anak ibu, misalnya ibu bapaknya jemput udah malam, udah capek habis kerja seharian, nggak bisa terlalu mengajak mereka main atau. Jadi dan dari situ juga akhirnya kita banyak berhubungan dengan orang tuanya. Kadang-kadang mereka tinggal di satu kamar, kayak yang kasus kasur itu, mereka bilang hanya punya 1 kasur berlima misalnya. Jadi kita banyak dengan ibu-ibu sekolah misalnya, atau dengan tetangga-tetangga kalau ada yang punya barang apapun yang kira-kira mereka sudah tidak perlu, biasanya kita bantu salurkan. Dan kebetulan karena mobil saya besar, jadi saya kayak ini antara kot angkutan dan taksi dan lain-lain. Ya, multifungsi ya Jamila. Sangat aman. Terus kita juga dapat beberapa farm perkebunan gitu yang mereka misalnya setiap hari Kamis malam kan mereka udah nggak jualan lagi tuh sampai ke Jumat. Terus misalnya mereka ada sisa-sisa sayuran, buah, kita boleh ambil malam. Boleh ambil, jadi mereka donasikan, nanti kita bagi-bagikan ke daycare ini. Jadi mereka punya makanan fresh lah, kayak kadang-kadang mereka kan makannya cuma nasi atau pasta atau roti, kurang ada sayurnya ya, buah-buahan gitu. Jadi kita sering sekali dapat itu kalau Kamis malam tuh biasanya ada rute pengambilan sayuran sama buah-buahan, terus kita bagi-bagi. Nah ini saya jadi ingat dulu Jama juga pernah ngajak saya ke greenhouse ya, Israel Green kalau nggak salah. Sebentar ya, saya kasih lihat fotonya untuk supaya Jamila ingat. Takutnya Jamilanya juga lupa. Bentar, ini dia. Kayak mana dia nih? Nah ini dia nih Jamila. Kelihatan nggak? Nggak ya? Jangan-jangan bisnisku yang sekarang ini Mbak. Belum. Aku belum share. Nanti ya abis ini kamu share ya. Oh boleh. Boleh share Mbak ya sekalian promosi. Nah nih, nggak Jamila kita kesini. Oh ya Allah, itu fotoku parah. Oh iya itu Jamila, teknologi mereka greenhouse, betul. Greenhouse. Jadi Jamila ngajak saya ke sini. Nah, ini keren banget loh. Mereka ini tidak pakai pestisida ya, Jamila, ingat nggak? Sama sekali ya. Sama sekali. Jadi dengan drip. Petik amannya. Jadi Jamila metik dari pabrikannya ya, dipetik dari pohon. Tinggal dimakan. Langsung dimakan. Iya betul Mbak, itu drip. Itu canggihnya mereka, penggunaan airnya sangat rendah dan tanpa kimia sama sekali. Betul. Nah, jadi sebelum masuk ke bisnisnya Jamila, Jamila cerita dulu dong soal sekolah anak-anak. Itu juga saya berkesan banget. Oh iya, sekolah anak-anak. Oke. Jadi di Tel Aviv itu waktu kita pindah, anak-anak kan baru umur hampir 2 tahun sama 1,5 sama 2,5 lah kurang lebih. Jadi kita cari ini kan preschool lah. Kita keliling-keliling, rupanya semuanya itu hanya ada dalam bahasa Hebrew atau dalam bahasa Arab. Kecuali satu di utara, di Herzliya. Mbak ingat daerah Herzliya ya? Yang ada American School juga, cuman itu jauh sekali. Kita di selatan, itu sekolahan di utara kan 30 km lah kira-kira. Saya bilang, waduh, bawa balita tiap hari bolak-balik itu untuk apa juga? Saya pikir ya udah, akhirnya kita masukkan mereka ke local preschool. Dan di local preschool itu tentunya sama sekali kan bulan-bulan pertama mereka tidak bisa bahasa Hebrew ataupun bahasa Arab. Jadi saya ingat anak saya yang besar itu kalau ditanya pulang kan mereka, gimana hari ini sekolahnya? Saya bilang, anakku yang besar bilang, I have a new best friend. Katanya ada teman baiknya bilang, oke, mana yang mana anaknya? Mau lihat kan?
dia umur 2,5 tahun, dikasih lihat ini anak, loh ini kok bayi 9 bulan apa 10 bulan gitu loh. Gimana temen kamu kecil banget? Kata dia, ya soalnya kan dia belum bisa ngomong, jadi saya ngomong apa aja dalam bahasa Spanyol dia cuma ketawa-ketawa aja. Bilang oke, that's a good idea. Smart juga. Dan uniknya sekolah itu dia itu nggak ada kelas, nggak dibedakan umur. Jadi di dalam satu kelas anak dari 6 bulan sampai 3 tahun gabung. Yang sebenarnya itu sangat bagus sih, karena mungkin bagi anak-anak yang tidak punya adik atau tidak punya kakak, jadi mereka bisa berinteraksi, bisa tahu bagaimana caranya berinteraksi dengan anak yang lebih besar atau dengan bayi. Terus mereka juga kayak jam makan siang, mereka bantu yang besar, bantu baby pasang sabercenya atau ambil botolnya, cuci tangan. Banyaklah hal-hal kecil seperti itu yang sebenarnya sangat berguna approach-nya mereka. Dan gurunya itu dalam bahasa Hebrew dan asisten gurunya dalam bahasa Arab. Jadi alhamdulillah anak-anak setelah sekitar 4-5 bulan sekolah ya bisa dua bahasa. Tiga tahun kita di sana yang pasti mereka fasih bahasa Hebrew. Sekarang sudah lupa. Bahasa Arab bisa sedikit-sedikit, tapi bahasa Hebrew 100% pasti. Malah mereka nggak bisa bahasa Inggris, tadinya hanya bisa bahasa Spanyol, bahasa Hebrew, bahasa Indonesia sedikit. Tapi ya itulah, mungkin karena masih terlalu kecil, lupa. Jadi mudah-mudahan kita bisa main-main ke Israel lagi untuk mengingat. Waktu itu kalau nggak salah juga Jamila punya guru ngaji ya buat anak-anak. Oh iya. Gimana ceritanya tuh, nemu di mana tuh Jamila? Nemu di mana ya? Coba aku pikir-pikir dulu. Gimana ya ceritanya? Gimana? Nah, nih sambil ya Bapak Ibu saya kasih lihat anak-anaknya Jamila. Jamila nih sangat-sangat peduli sama anak-anaknya ya. Jadi ini ceritanya waktu saya diajak makan di rumahnya Jamila. Ini dia, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Belum, mesti 2 kali Mbak. Iya, kenapa ya? Bingung saya. Sebentar, mana dia? Nih, saya share dulu ya. Nih, ingat nggak Jamila? Ingat ya? Oh iya, itu kita di teras belakang berantakan juga ya Mbak? Enggak. Nah, terus ada lagi, waduh. Ada ini nih. Sebentar, mana ya? Sebentar ya. Aduh, saya gaptek banget. Lagi nyari nama dia nih, udah mulai. Tunggu ya, sebentar. Saya ini ada kue yang Jamila ini perkenalkan. Apa nih ya Jamila, enak banget. Mana ya? Nggak kelihatan Mbak. Oke. Siapa? Ya. Ini ingat nggak Jamila? Mana Mbak bilang? Oh, kenafe. Oh, pasti ingat, ini tidak akan pernah kelupakan Mbak. Nah, enak banget ya ternyata. Kenafe ya. ini dari keju sama gula. Jadi ini khas Yahudi atau khas Arab nih Jamila? Aku rasa sih ini lebih khas Arab, tapi yang pasti di toko itu di Java yang beli Yahudi semua. Kalau weekend itu impossible, itu antrinya wah. Habis ya, pasti habis ya. Pasti dimakannya hangat-hangat itu. Kayak kejunya agak melting. Oh iya. Iya, dan ikan yang kamu bikin juga enak banget. Terus kalau dekat rumah, Mbak nggak ada foto itu kali, tapi dekat rumah dulu ada, dekat apartemen ada tempat humus. Iya, Abu Hasan yang paling. Belum sempat ya Mila. Oh belum. Oke, next ya Mbak, kita kesana lagi. Nah, Abu Hasan itu yang paling terkenal di Tel Aviv. Ya. Jadi kalau weekend di daerah rumah kita juga macet, itu semua orang dari semua penjuru datang beli humus ke daerah kita. Iya. Nah, Bapak Ibu, Jamila juga pernah ke Gaza, benar nggak? Enggak. Benar. Sering aku suamiku. Suami. Nggak dapat entry permitnya akhirnya. Karena mungkin bisa diceritain nggak? Gimana? Oh iya. Waktu itu jadi kebetulan dia ada pertemuan dengan pengusaha-pengusaha di Gaza. Jadi memang permitnya agak lama. Aku ingat waktu itu sekitar 3 mingguan baru dapat green light, karena permitnya itu bukan hanya dari pihak Gaza untuk masuk ke Gaza, tapi dari pihak Israel untuk melewati border yang di bawah dominasi Israel. Tapi tentunya kembali lagi karena kedutaan mungkin, tapi itu pun saya waktu itu kan sempat minta untuk ikut, tapi akhirnya tidak boleh membawa pendamping karena tidak ada hubungan kerja, kan hanya istri gitu. Jadi udah nggak usah. Cuman itu pun waktu itu karena Palestina di bawah konsular Yerusalem, itu mereka pakai mobil dari kedutaan yang bukan di Yerusalem, bukan kedutaan sih, konsulat jenderal. Jadi di sana mereka punya konjennya, di sana mereka punya mobil yang anti peluru, dan mereka punya staf polisi yang memang hanya untuk menjaga ya staf kedutaan lah di sana. Jadi didampingin. Terus kata suami saya sih, saya ingat dia bilang wah itu benar-benar once in a lifetime experience. Tapi begitu udah lewat semua kontrol ini masuk ke Gaza, yang tentunya pasti menyedihkan, mungkin agak sedikit terbelakang. Suami saya bilang waktu kita kayak di kamar dagangnya di situ, waktu kita bertemu ruangannya
ruangannya dalam keadaan baik, terus pengusaha-pengusahanya pun bisa jadi pengusaha dari kota mana aja di Israel atau di Palestina gitu. Jadi levelnya pun lumayan tinggi lah gitu. Jadi dia agak sedikit terkesan juga bagaimana image Gaza dari luar mungkin sangat ekstrim, tapi sebenarnya hari-harinya di dalam juga masih ada lah kayak boleh dibilang harapan bahwa masih ada pengusaha di sana, bisnis masih berjalan dan lain-lain. Nah, silakan Jamila kalau mau promosikan bisnisnya. Oh, enggak, ini Mbak, sebelum itu ada satu lagi yang Mbak kayaknya tanya, aku belum jawab deh, sebelum Gaza apa ya? Nah, pendidikan anak-anak. Pendidikan anak-anak, terus apa lagi Mbak? Itu lagi. Oh, adikku, aku harus cerita nih, kayaknya dia lagi nonton nih. Adikku yang paling kecil, yang ada di foto itu tadi kan. Dia waktu lulus SMA di Jakarta karena mau ngambil gap year ya kan 1 tahun sebelum, belum tahu mau kuliah apa. Akhirnya kita ajak tinggal di Tel Aviv ya kan. Itu kayaknya seru juga karena dia ngambil sekolah make up. Akhirnya di Natasha dan Nona, ya. Terus dia juga nggak bisa bahasa Hebrew sama sekali tentunya kan. Jadi kelas-kelasnya itu dalam bahasa Hebrew, tapi akhirnya dibantu sama staff dari sekolah make up ini. Jadi setiap hari dia sekolah itu ada yang dampingin yang translate ke bahasa Inggris. Selama berapa for free, iya dari sekolahnya. Saking mereka pikir wah unik juga nih ada orang dari Indonesia datang sampai ke mereka nggak tahu emang ikut kakaknya kan, maksudnya bagi mereka wah keren banget udah datang dari Indonesia untuk belajar make up sama kita. Berapa lama itu? Sekitar hampir 1 tahun sih mungkin ya, berapa 6 bulan 7 bulan mungkin. Iya, keren banget. Iya itu. Oh ini Mbak, aku baru inget. Kenapa aku inget? Mbak nanya ada teman dari Palestina. Oh iya, benar. Saya juga lupa nanya. Itu aku setiap minggu, setiap hari Rabu main ke Bethlehem. Banyak orang masih pikir kan Bethlehem Israel ya, Bethlehem itu Palestina. Jadi kebetulan di sana kenalan sama satu grup ibu-ibu. Mereka itu orang Spanyol, tapi udah tinggal di Bethlehem mungkin sekitar 35 tahun, 40 tahun. Jadi mereka benar-benar sudah menjalani semua peristiwa intifada dan lain-lain di Palestina. Dan mereka itu tinggal di situ karena suami mereka orang Palestina. Jadi dulu itu pemerintah Spanyol memberikan banyak beasiswa untuk Palestina untuk sekolah kedokteran, kuliah kedokteran. Jadi banyak dokter-dokter Palestina yang dulunya sekolah di Spanyol, kenal sama calon istrinya, menikah, akhirnya dibawa kembali ke Bethlehem. Mayoritas ceritanya gini, oh kita diajak liburan, lihat-lihat, tapi ini yang sahabat saya ya, Angelines, dia itu hanya untuk liburan ke Palestina, ke Bethlehem, karena ada salah satu intifada mulai, sampai hari ini dia tetap tinggal di sana, karena nggak bisa keluar. Akhirnya tetap di sana, sekarang udah punya cucu, mungkin udah terbiasa tinggal di sana ya, tapi Bethlehem juga indah, boleh dibilang. Nah, jadi setiap Rabu Jamila datang ke sana, kalau nggak salah ingat waktu itu bawa makanan ya? Iya, belajar masak sama ibu-ibu itu. Ampun, Jamila nih baik banget. Jadi Jamila bawa bahan makanan ayam, daging gitu ya Jamila ya? Iya, kadang-kadang di Palestina, di Bethlehem itu suka susah dapat kayak ikan fresh atau udang. Karena memang mungkin infrastruktur mereka juga kurang bagus. Dengan kita di Java kan gampang sekali dapat ikan fresh atau kayak cumi, udang. Jadi biasanya ibu-ibu itu pada pesennya, kamu kalau datang bawain udang, cumi, ikan. Wah ya biasalah dengan mobil angkutku itu. Isinya ada segala macam. Untungnya kita kan CD, jadi bebas. Jadi nggak terlalu dicek-cek. Biasanya kalau dicek-cek gitu, oh nih ibu-ibu mau jualan udang ke Bethlehem kali. Iya, nah itu dia. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua yang mendengarkan kisah Jamila, unik banget kan? Jadi dia bantuin pengungsi Afrika yang ada di Tel Aviv, bantuin orang Arab Palestina yang ada di Bethlehem, bantuin Moni pas datang ke Java, diajak keliling-keliling dengan senang hati. Iya. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya langsung, Jamila mau ceritain dulu di bisnisnya. Siapa tahu ada yang mau nanya nanti. Aku boleh. Kalau aku share video 1 menit boleh nggak Mbak? Anak-anak yang bikin. Boleh ya. Waste is so valuable. Welcome to our school. This is the Homebuyers. Use it to convert all food waste from snack and lunch, even the vegetables that you don't want, into energy. So you throw your food waste into the feeder and you push it down into this. The food waste goes into the bag. Then the bacteria breaks it down and converts it into gas in here. Then from the smaller bag goes into the pipes and you can connect it into your stove to cook your food. Plus, you can also make liquid fertilizer to
water your plants so they're strong and healthy. In the home podcast, we have learned that it's important to recycle and that using food waste, we can create clean energy and liquid fertilizer. Isn't that cool? You can have our biogas at your home or in your school. Thanks. Terima kasih kesempatannya Mbak Monik. Iya, silakan diceritakan Jamila. Ini yang lagi saya jalankan sekarang. Jadi ini teknologi Israel, buatan startup di Beit Yanai, tidak jauh dari Tel Aviv. Mereka itu membuat digester ini, di mana semua sampah organik dari dapur kita masukkan, daur ulang, dan dia menjadi biogas. Jadi saya sekarang di Singapura setiap hari masak pakai biogas yang dari sampah rumah ini sendiri. Juga dapat pupuk cairnya. Karena di Singapura mungkin mayoritas apartemen, kalau saya sendiri memang saya tinggal di rumah biasa di landed, agak sedikit sulit. Jadi saya fokuskan untuk Singapura, untuk sekolahan, lebih untuk pendidikan anak-anak, untuk mengerti tentang daur ulang, energi terbarui dan hal seperti itu. Tapi tentunya tujuan utama untuk di Indonesia itu untuk daerah-daerah terpencil ya, di mana dia lagi energi untuk masak masih susah, mungkin masih daerah-daerah yang masih gasnya mahal karena transport, atau masih harus potong kayu untuk bikin bahan bakar untuk masak dan lain-lain. Tujuannya mudah-mudahan tahun 2021-2022 ini bisa masuk ke pelosok-pelosok Nusantara. Nah itu tadi Bapak Ibu, jadi Jamila sekarang juga punya bisnisnya adalah pengadaan gitu ya, distributor home biogas tadi yang memang dari startup Israel. Nah, Bapak Ibu, kalau mau mempunyai home biogas, kita hemat gas ya, tidak beli gas, tapi justru kita dapat gas dari hasil ya, sampah yang diolah diubah menjadi bahan bakar. Nah, itu kan sangat positif sekali. Nah, nanti bisa kontak Jamila, ada website Jamila ya? Website-nya masih yang home biogas, kalau ke saya mungkin WhatsApp, Mbak. Oke. Website kita yang di Singapura masih, untuk Singapura Indonesia masih under construction. Oke. Jadi yang waktu itu. Tapi stok ada loh, Mbak. Oke. Di Jakarta pun ada. Iya, di rumah Mama ya. Ya, betul. Bapak Ibu silakan yang mau bertanya kepada Jamila, saya persilakan. Masih. Silakan Pak Ian. Oh Pak Ian. Belum bisa di-unmute, tolong di-unmute dulu. Pak Ian silakan, sudah bisa. Tadi sudah sempat ke unmute, Mbak, tapi Nah, silakan Pak Ian. Halo Pak Ian. Oke, kalau nggak Pak Ian, saya baca dari yang YouTube ya Jamila. Ya. Pertanyaannya gini, kehidupan sehari-hari di Israel antara penduduk asli dan pendatang di Jamila, kayak gimana gitu loh? Oke. Mungkin pertama dari sisi bahasa, alhamdulillah kalau di Tel Aviv itu mayoritas orang bisa bahasa Inggris, walaupun berantakan tapi bisa komunikasi, jadi itu sangat amat membantu. Dan mereka biasanya walaupun tidak ramah dan senyum tapi membantu, maksudnya kalau kita minta bantuan pasti terbantu lah, tapi biasanya senyumnya mereka tuh nggak begitu murah senyum kalau di compare sama kita ya, tapi tetap sangat membantu. Saya sih nggak ada rasa, terkadang mungkin hanya rasa cemas ya, karena kita kan tidak biasa dengan dinamika yang di sana itu. Itu pun Tel Aviv mungkin lebih santai daripada Yerusalem ya Mbak ya, gimana kalau menurut Mbak? Iya benar. Tapi Yerusalem mungkin lebih terbiasa dengan turis karena banyak sekali turis. Itu bedanya antara Yerusalem dan Tel Aviv. Iya. Nah Pak Ian udah bisa bertanya langsung, silakan Pak Ian. Udah bisa? Oke, ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu silakan. Saya Bu. Iya, silakan. Ya, selamat malam Uni Jamila. Selamat malam. Masih bisa bahasa Minang? Bisanya makan rendang udah. Jadi kebetulan saya pernah juga tinggal di Padang itu tahun 2003. Jadi kalau saya jumpa sama orang Minang itu selalu menggunakan bahasa Minang juga gitu. Sepertinya harus nih saya mulai belajar. Terima kasih. Interaksinya bahasa Minang itu kepada orang Minang itu lebih enak gitu seperti itu. Dan saya belajar seperti itu di waktu saya tinggal di Padang. Ini keren ini. Hanya tak mande aja Bang. Mande ya. Sebelum saya lanjut, ini tinggal di Israel atau di Singapura sekarang? Kalau sekarang sudah di Singapura Pak. Oh, jadi sebelumnya tinggal di Israel gitu. Ya. Nah, Uni Jamila, saya mau bertanya begini. Ini Uni Jamila kan sudah pernah tinggal di sana di Israel, melihat langsung bagaimana sebetulnya orang Israel yang beragama Yahudi
menerima umat lain Kristen, Muslim dan umat-umat lain itu sebetulnya seperti apa mereka menerima masyarakat dunia lain gitu yang beda budayanya, yang beda agamanya dengan karena Yahudi yang paling mayoritas ya di Israel ya, agama Yahudi. Betul, Pak. Bukan Kristen, bukan Muslim juga gitu. Bahkan Kristen itu minoritas gitu. Itu yang pertama. Jadi saya kira karena ini kan live di YouTube dan FB, ya dijawab aja sejujurnya gitu seperti apa. Iya, tentu dengan senang hati. Mudah-mudahan Pak Monik setuju dengan jawaban saya. Silakan. Jadi ada dua hal di satu pihak. Satu lagi. Maaf. Itu soal itu. Saya ini soal bisnis. Oke. Kalau gitu saya jawab yang pertama dulu, Pak Ian. Boleh? Udah mulai pikun nih, nanti saya takut lupa. Oke, silakan. Jadi yang pertama ini yang mungkin mengejutkan pada awalnya itu bahwa kita kan punya ide orang Yahudi itu seperti ortodoks lah atau gimana. Sebenarnya mayoritas orang Yahudi di Israel itu mereka lebih boleh dibilang Yahudi KTP. Jadi dalam artian mereka sebenarnya memang secara identitas merasa mereka Yahudi tapi tidak secara religius. Banyak sekali orang-orang yang mohon maaf kalau saya boleh compare, mungkin seperti di Indonesia, mayoritas orang Indonesia Islam, tapi mungkin yang Islam sholat 5 waktu dan sangat taat, ya saya kurang tahu juga lah presentasinya berapa, tapi tidak berarti semua orang itu setaat itu. Jadi itu hal pertama yang mengejutkan saya di sana. Dan yang kedua, karena mayoritas penduduk Yahudi itu pun pendatang dari luar, karena mereka Yahudi diaspora yang berada di manca dunia lah, bukan manca negara lagi itu. Jadi mereka pun sebenarnya untuk orang pendatang dari negara-negara lain itu boleh dibilang sangat welcome, karena mereka pun datang dari luar mayoritas. Lain soalnya dengan Yahudi Ortodoks ya Mbak ya. Saya selama 3 tahun tinggal di sana hanya 1 kali pernah bicara dengan orang Yahudi Ortodoks, itu pun di bengkel. Saya lagi nunggu mobil servis. Dan bapak-bapak ini dengan baju hitamnya semuanya segala, semua ini pertama kali saya ada dekat-dekat bapak-bapak baju hitam, dan saya beranikan diri ngobrol. Saya sapa kan, pas saya sapa dia ngeliat saya kayak wah ini orang gila nih ngomong sama saya, ngapain dia ngomong sama saya? Karena saya perempuan kan. Terus tapi akhirnya mungkin saya bilang saya dengan semaksimal rasa hormat saya bilang mohon maaf saya belum pernah bicara dengan orang ortodoks sebelumnya, boleh nggak kalau saya tanya? Akhirnya dia mau ngobrol dan sebenarnya kembali lagi ya kepada individu ya mungkin, tapi kembali lagi juga faktanya bahwa terkadang kita merasa di Islam derajat perempuan tidak tersamakan, tapi di Yahudi itu sebenarnya jauh lebih parah ya Mbak Monik ya. Terkadang role wanita itu lebih terbatas lah. Kalau yang ortodoks ya Mbak ya. Iya. Tapi mereka yang wanita tetap harus kerja. Itu yang saya kadang-kadang bingung. Tidak sederajat tapi harus kerja, suaminya hanya berdoa. Ya, jadi memang peran wanita di kalangan Yahudi Ortodoks memang sangat-sangat bisa dibilang memang perannya terbatas di rumah tangga ngurus anak, karena mereka berfungsi sebagai karet abayit, ibu fondasi utama keluarga. Ibu adalah fondasi utama keluarga, dan juga ibu adalah fondasi utama sebuah bangsa. Jadi tanpa ibu, maka tidak ada keturunan-keturunan yang akan membangun sebuah bangsa. Nah itu kira-kira kayak gitu. Tetapi yang menarik memang, ya itu tadi ya Jamila ya, waktu kita jalan-jalan, kunjungan, bisnis ya, soal bisnis, kemana-mana, kita bertemu dengan orang-orang Yahudi yang sekuler ya, bisa dibilang begitu ya. Dan mereka tuh sangat antusias banget ngelihat kita ya dari Indonesia, kayaknya kita tuh disambut seperti selayaknya kita tuh beneran pengusaha besar gitu ya, konglomerat. Padahal enggak sih, saya hanya mau lihat-lihat doang gitu ya aja. Tapi mereka mereka tuh sangat antusias menjelaskannya dengan begitu lengkap, menyediakan sarana prasarananya untuk kita benar-benar memahami bisnis mereka. Itu yang saya terkesan, karena seakan-akan mereka tuh menyambut kita tuh seakan-akan beneran kita mau investasi gitu loh. Padahal kan enggak, hanya nanya-nanya doang gitu loh. Iya, betul Mbak. Betul. Memang sangat welcome, sangat prepare, sangat ready, karena mungkin image mereka juga tentang Indonesia kalau dibanding mungkin dengan negara-negara lain lumayan bagus ya, dalam artian mereka mengerti, mereka tahu ini pasar yang besar, negara yang penting, dan walaupun hubungan bilateralnya mungkin tidak terlalu harmonis atau lancar, tapi mereka melihat kita sebagai potensi. Iya benar. Nah tadi Pak Sigal, Pak Ian mau nanya lagi soal bisnisnya, silakan. Ya saya lanjutin. Mudah-mudahan terjawab Pak. Iya. Sebelum soal bisnis, berarti kalau ortodoks itu sangat minoritas juga ya jumlahnya ya, Uni Jamila ya. Kalau nggak salah 1/5 dari penduduk Israel ya Mbak ya, ortodoks. Berarti sekitar 1 juta, bukan? Saya kurang tahu juga. Dari seluruh
umat Yahudi yang ortodoks bisa dibilang memang nggak sampai, mungkin dari 7 juta hanya 20%, sekitar 20%. Oke. 600.000. Ya, 1,5 jutaan lah. Oke, Mbak Uni Jamila, saya lanjut dengan yang tadi. Itu tadi biogas ya? Oh iya, betul Pak. Biogas ini keren ini, kalau buatan dari Israel. Betul. Jadi teknologinya dari sana, dan mereka mungkin biogas di mana-mana sudah umum. Iya. Tapi biasanya kan biogas itu kita harus membutuhkan pembangunan sipil, kayak pembuatan tempatnya dengan semen dan lain-lain. Apalagi di negara yang rawan gempa seperti Indonesia itu biasanya agak sedikit high maintenance. Bedanya dengan home biogas ini, dia sistemnya seperti IKEA. Jadi kita beli satu box, do it yourself, bangun di rumah, sehari jadi, siap Langsung pakai. Dan langsung dapat kompornya juga, kompor biogasnya sudah termasuk. Dan di Indonesia sudah banyak yang atau iklannya di Indonesia yang dilakukan sama Uni Jamila. Nah, ini masih dalam proses Pak. Website saya masih dalam proses, sosial media masih dalam proses. Tapi kalau stok barang alhamdulillah sudah sampai, karena kan agak sedikit rumit ya kalau dari Israel. Jadi kita datangkan kontainer ke Singapura dan reekspor dari Singapura, agak sedikit ribet, tapi stok siap. Jadi ya, mungkin itu yang bisa saya bantu. Jadi kalau Uni Jamila berkenan itu saya bantu promosikan, karena kalau saya harus beli mungkin butuh biaya modal besar. Saya tinggal di Batam. Tetap sekali Pak ya. Nanti saya bisa lempar dari rumah saya nih Pak. Saya planning pakai misalnya ya FB berbayar bisa, kemudian iklan-iklan lain, dropship lah, mungkin itu yang paling boleh. Mungkin Mbak Monik boleh di link ya kita ya Mbak ya. Boleh tentu. Pak tinggal saya nanti minta nomor WA-nya ya. Itu aja sih. Nah, sekarang kita ke pertanyaan lagi. Ada pertanyaan dari YouTube ini, Jamila. Jamila berasal dari keluarga dengan tradisi kuat ya. Nah, bagaimana pendapat keluarga waktu Jamila bilang tinggal di Israel? Wah, ini seru sekali pertanyaannya. Coba Mama mana? Coba dijawab. Pas saya bilang ini, justru terkadang sampai hari ini pun saya kadang-kadang bilang Tel Aviv. Karena kayaknya Tel Aviv itu lebih tidak mencekam daripada Israel. Iya. Kadang-kadang kalau Tel Aviv masih mikir Tel Aviv gimana ya. Tapi kalau kita bilang Israel, kayaknya itu suatu kata yang di Indonesia itu kayaknya horor ya. Israel. Tapi betul, keluarga besar memang shock sebenarnya. Kenapa harus Israel ya? Apa nggak ada negara lain? Tapi sebenarnya itu kalau saya lihat di belakang sekarang sangat amat mengesankan. Dan indahnya dari pengalaman saya tinggal di Israel juga, mungkin keluarga besar sedikit bisa mengerti bahwa kenyataannya berbeda dengan apa yang ada di kepala kita. Atau dari media yang selalu yang terkadang agak sedikit berbahaya. Iya. Mama ada nggak ya di Zoom? Kalau Mama ada, ayo ngomong. Mana ya? Coba Mama ada nggak? Ada ya? Enggak, Mbak. Ada mamanya orang lain kayaknya Mbak, tapi mamaku. Iya, bahkan kalau tidak salah mamanya Jamila tiap tahun ke Israel kan ya? Oh iya, itu memang prosesnya seperti Mbak Monik tahu agak sedikit rumit ya Mbak ya, kan harus minta visa ke Singapura, pulang lagi ke Indonesia, tunggu visanya jadi, ambil lagi ke Singapura. Jadi sebenarnya agak sedikit boros, tapi selama kita di sana Mama sempat datang 2-3 kali. Dan bahkan adik-adik Jamila juga ya? Oh iya, semuanya sempat datang. Yang adik yang kecil yang paling kasihan karena dia tinggal agak sedikit long term, hampir 1 tahun. Itu dia akhirnya hanya pakai visa turis. Kita setiap bulan datang ke kantor imigrasinya lah di Tel Aviv. Gitu kita tanya ini gimana, karena udah expired visanya. Kita kan minta student visa, di-convert ke student visa. Itu sulit sekali karena mereka memang tidak terbiasa lah dengan keadaan dari Indonesia ya. Akhirnya ya kita hanya tiap bulan kita hanya kayak datang lapor saja. Nah, kita bilang yaudah datang lagi bulan depan, datang lagi sampai dia pulang. Akhirnya tidak punya visa yang untuk mahasiswa. Nah, ada, ya silakan. Enggak, ada sedikit cerita lucu. Kita kan dari selatan Israel. Aduh Mbak, aku pikunnya parah. Apa Mbak kotanya Mbak yang di selatan yang bagus tempat mereka liburan? Netanya? Enggak, selatan banget, perbatasan sama Eilat. Ke Eilat, kita ke Eilat, terus kita mau ke, kan itu perbatasan sama Mesir. Nah, kita mau ke Mesir nih. Cuman adikku kan visanya nggak bisa keluar masuk kan, karena hanya kayak gitu. Dan kita pun nggak minta visa Mesir. Aku pikir orang Indonesia nggak perlu visa Mesir. Oh, rupanya perlu. Akhirnya kita karena udah di perbatasan, ya Israel udah, ya udah sana kalian keluar. Tapi nggak tahu kalian bisa masuk lagi apa enggak. Kita keluar, masuk Mesir. Kalian nggak punya visa, nggak bisa masuk Mesir. Aku bilang, pas lagi bulan puasa,
Pak, dengan polisinya, Pak, kita udah jauh-jauh sampai sini dari Tel Aviv, masa kita nggak boleh masuk? Masa kita harus pulang lagi, nyetir pulang? Akhirnya suruh tunggu, kita juga puasa nih Pak, bla 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 bla. Pokoknya gitu akhirnya bapak polisinya baik sekali. Kita dapat masuk ke Mesir tanpa visa. Akhirnya kita pas kita 2 hari di sana, pas balik lagi kata Israel, kalian gila, keluar punya izin masuk. Bolehlah kita lagi sekolah, kita kan tinggal di Tel Aviv, kita mohon-mohon. Adik saya tuh udah, ini kayaknya dia dengerin di YouTube nih, gila ya kali kita keluar masuk Israel, nggak punya izin, nggak punya visa, kok bisa? Ya itu bantuan yang Maha Esa. Iya, jadi akhirnya bisa masuk ya. Bisa. Jadi seketat-ketatnya Israel kita sempat tanpa lolos juga ya. Kita jebol juga. Luar biasa. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Jamila dari YouTube. Apa peran untuk kita nih orang Indonesia supaya kita, menurut Jamila ya, supaya kita bisa mendorong kerukunan, perdamaian mungkin ya maksudnya Israel Palestina. Peran orang Indonesia. Sebagai orang Indonesia, tentunya yang pertama kita harus lebih mengikuti Hadassah dan mengetahui fakta-fakta Israel melalui Mbak Monik. Karena terlalu banyak, terima kasih Mbak Monik perannya, terlalu banyak klise atau ide-ide yang selama bertahun-tahun terbangun. Jadi mungkin untuk orang Indonesia kita sangat bias ya, sangat oh yaudahlah pokoknya kalau dari Israel itu pasti negatif. Bukan berarti saya bilang tidak ada hal-hal yang bisa diperbaiki di Israel, tentunya banyak hal yang bisa jauh lebih baik. Tapi di lain pihak juga banyak hal-hal yang sebenarnya semua teman-teman baik saya di Tel Aviv itu mereka semuanya pro-Palestina. Terutama yang tinggal di daerah Jaffa ya. Mereka bisa bekerja sama, bisa tinggal bareng. Dan pendapat mereka itu adalah bahwa sebenarnya kadang-kadang ini hanya permainan politik. Dimana ya nggak perlu dibahas ya Maya, kita nggak usah masuk ke situ. Tapi antara penduduknya sendiri kadang-kadang sebenarnya tidak ada masalah. Dan kita sebagai Indonesia sebenarnya kalau kita bisa netral, kalau saya pribadi mau Israel, mau Palestina, apapun itu, mau itu Timur Timur, mau itu Singapura, sebenarnya selama kita bisa netral atau paling tidak kita mengecek kembali informasi sebelum percaya, saya rasa itu salah satu cara untuk bisa membantu menerima ya mungkin ya. Saling menerima sih yang paling penting. Nah ini saya mau bagiin fotonya Jamila dulu ya teman-teman. Saya mau share dulu. Masih ada Mbak? Ada yang kamu kasih tadi barusan. Foto-foto anak-anak kecil ya, ada beberapa saja. Sebentar, stop share nih. Share-nya harus 2 kali terus. Biar afdol Mbak. Ini kelihatan. Ini apa nih Jamila lagi ngapain? Ini Mbak tahu kalau kita masuk ke Jaffa Gate ya, Jaffa Gate. Nah, itu anak-anakku yang duduk di atas lagi nonton pengamen. Kita kan biasanya kalau mikir pengamen kayaknya ya nggak bule-bule kayak gini kali ya Mbak. Iya. Ini orang-orang anak-anak muda di sana lah yang ngamen di jalanan. Ngamen di jalanan ya. Dan mereka masih kecil-kecil banget. Terus ini siapa yo? Ini siapa? Wah, ini suamiku. Kita lagi di Al-Aqsa ya kan. Terus itu seru banget ceritanya juga, ini kocak banget. Jadi gimana caranya masuk sini nih? Nih, kita waktu itu masuk lewat pintu untuk muslim. Nah, cuman itu kan kita dikasih rok sebenarnya karena waktu itu saya pakai celana jeans. Kan kata orangnya, tapi karena saya udah pakai celana panjang, suami saya pakai celana pendek. Saya pikir itu roknya buat dia, pas keluar, no. Itu sarungnya buat istrinya, bukan buat kamu. Ya Allah, diketawain sama semua petugas-petugas, kita ngakak, udah pakai foto-foto lagi. Nah, petugasnya waktu itu orang apa Jamila? Petugas di pintu masuk tanya petugas ada 2 mayoritas sih yang jaga di situ kan mereka orang Arab ya. Dari mereka di bawah Jordan sebenarnya kan pintu masuknya itu security-nya, dan itu pun ditanya kita harus Al-Fatihah, harus hafal Al-Fatihah kalau mau masuk dari pintu untuk umat Islam. Jadi ditanya, coba Al-Fatihah. Ya, alhamdulillah ya kalau Al-Fatihah nggak lancar. Pulang aja udah. Ke laut. Oke, jadi bisa masuk ya. Nah, ini ada lagi sebentar. Nah, ini ya. Sebentar. Share screen, yes betul. Nah ini dia, ini di pantai. Oh ini di Jaffa di pantai. Itu jadi kita kalau habis pulang sekolah atau hari weekend itu pasti main ke pantai ini. Iya. Nah ini waktu itu Jamila pernah ngajak saya makan ikan di pinggir pantai. Dan itu ikannya enak banget. Dan saya senang banget waktu Jamila ngajak ke sana, saya melihat semua pantai di Jaffa ya, di Tel Aviv itu isinya orang Arab Palestina semua ya, Arab Israel lah.
Arab Israel, iya. Dan indahnya di pantai-pantai itu adalah yang Arab Israel mau pakai bikini silahkan, yang mau pakai burkini silahkan, yang mau berenang pakai baju komplit pakai jilbab silahkan. Jadi dan kadang-kadang kita lihat gitu ada ibu-ibu yang jilbaban ngobrol sama ibu-ibu yang pakai bikini ya santai-santai aja nggak ada masalah. Iya ya benar juga. Nah ini ada lagi coba ya. Oke. Akhir nih Jamila fotonya. Nah ini apa? Bentar. Ini sepedanya Jamila. Ini Mbak, yang itu loh, yang kalau yang free car kayak free car day kan itu pas hari apa namanya Mbak? Aku lupa juga. Yang kalau sehari Yom Kippur. Oke, nah ini kalau Yom Kippur 1 tahun sekali itu ya kan seluruh satu negara Israel itu tidak boleh ada mobil dan semua orang itu keluar dari rumah. Ini kan Kikarabin di tengah kota, semua sampai jalan tol pun kosong. Jadi kita bisa naik sepeda, bisa jalan-jalan di jalan tol. Dalam 24 jam itu seluruh Tel Aviv car free. Iya, car free day ya, khusus Yom Kippur. Nah, ada lagi nih. Saya mau kasih lihat waktu Jamila ngadain acara. Masih ingat? Apa ini, Mbak? Oh, di sekolah anak-anak. Iya. Nih, saya kasih lihat ya fotonya. Jadi, waktu itu di sekolahnya anaknya Jamila ada hari internasional ya Jamila ya? Iya, betul. Nah, terus Jamila masak bihun goreng ala Indonesia dan sup ala Spanyol. Gazpacho. Ini banyak banget yang makan ya. Aku udah lupa nih, perlu difoto nih Mbak. Bihun goreng. Iya, ceritain mungkin Jamila yang menarik waktu itu apanya? Apa Mas acara itu? Iya, acara apa di sekolah itu, kenapa ada acara itu? Jadi ya itu kayak International Day, jadi semua orang tua murid yang mau ikut berpartisipasi untuk sharing apa dari negara-negaranya, dan kita sharing makanan. Tapi itu sebenarnya juga sangat indah karena banyak di sekolah itu di Java itu campur, ada anak-anak lokal, ada anak-anak ekspat dari negara yang berbeda. Dan hari itu juga kita bikin semacam open day, like open school lah. Semua orang-orang dari Java itu bisa masuk, bisa mencoba, bisa melihat. Ya good initiative lah Mbak. Pokoknya segala sesuatu yang untuk sharing dan membuka mata. Dan yang menariknya sebelah mejanya Jamila saya baru lihat ada mejanya Palestina juga ternyata. Oh iya, kayaknya sohiban nih sama Palestina. Jadi ternyata saya baru tahu ternyata ada juga yang sekolah di sekolah itu gitu. Baru tahu dan itu menarik banget. Senang banget diajak ke situ sama Jamila, pas banget ya. Pas banget timingnya ya Mbak ya, rezeki kita. Terus aduh enak banget deh. Pokoknya saya bersyukur banget Jamila telah menjamu saya, membawa saya jalan-jalan, ketemu dengan para bisnismen, itu terima kasih banget. Gak semua orang loh baik kayak gitu. Gak semua orang loh nekat kayak Mbak Monik. Nah, mungkin satu yang paling penting ya, kenapa kita ngadain ngobrol kayak gini, supaya juga orang bisa mendengar dari orang-orang kayak Jamila gitu loh. Jangan sampai mereka merasa, Monik kan bisa-bisanya dia aja. Nah, makanya saya senang banget Jamila mau bergabung, mau ngobrol. Dan mungkin sekarang pertanyaannya adalah, apa sih yang, kalau ada pesan apa sih yang Jamila ingin sampaikan buat orang Indonesia ya? Mungkin nggak perlu terlalu ideal juga nggak apa-apa kok. Ya apa adanya aja yang ada di hatinya Jamila, yang ada di pikirannya Jamila. Kalau setelah tinggal 3 tahun di sana, satu prinsip yang saya rasakan dan bawa pulang, dan ini universal bukan hanya untuk Israel dan Palestina. Mau itu Israel, Palestina nggak penting Mbak. Yang penting orang-orangnya. Jadi jangan selalu melihat Israel atau Palestina. Lupakan Israel, lupakan Palestina. It's just about the people. Jadi intinya kita mengenal seseorang karena orangnya ya, bukan karena orang apanya gitu kan, Jamila, benar nggak? Betul Mbak, karena kita bias kan begitu kita mikir Israel atau Palestina, kayaknya sudah terlalu banyak precondition ya kan di pikiran kita. Di pikiran kita. Nah, ada lagi nggak ya? Oh ya, anak-anakku bahagia banget nih Mbak, belum suruh tidur. Dia masih main. Ya. Ini terakhir ya, oke. Pak King David, tolong silakan bertanya. Wah, ini Pak King David kayaknya serius nih. Seram aku Mbak. Jangan lah, kok seram ah. Halo. Ya, selamat malam Pak King David. Ya, saya udah pernah ke Yerusalem, sudah pernah ke Masjid Al-Aqsa, terus ke Qumran. Wah, alhamdulillah. Saya ini loh, pernah ke Qumran terus beli kosmetiknya apa kosmetik ya? Ya, dari Dead Sea apa ya? Ya, saya
beli kemarin satu namanya Miracle Eye Cream. Oh, Miracle tuh Mbak Monik punya tuh Pak. Masih ada Mbak? Ada nggak di Singapura tokonya? Aku mau pesen. Oh ada Pak, itu yang matanya langsung jadi kinclong gitu ya Pak ya? Aku juga pesen. Bukan waktu ke sana kan kurang tidur. Terus di toko kosmetiknya di Qumran ini ada obatnya nggak gitu? Coba 5 menit hilang kantong matanya. Iya betul Pak, saya juga perlu kayaknya. Ada Pak, ada di Singapura, nanti Bapak nih kita atur ya Mbak. Tapi kayaknya aku mau jadi agennya lah di Indonesia. Oh gitu, kita kontakin sama yang perusahaan kemarin itu aja Mbak Monik. Bener nih. Iya aku mau pesan ke itu Singapura langsung sama Mbak Monik ini bosnya. Monik. Jadi aku ya Pak daftar. Pada beli ini udah habis. Iya Pak David, nanti ada dan ibu-ibu yang lain yang mau beli produk, nanti kan koneksi mute dulu dong yang lain. Maksud yang lain tolong di mute dulu. Nah, Bapak Ibu yang lain yang mau berbisnis dengan Jamila akan saya koneksikan. Begitu juga yang ingin beli produk seperti Makin David akan saya koneksikan juga dengan Jamila. Terus mana dong nomor WA-nya berapa? Ya nanti saya kasih ya Pak. Soalnya ini lagi live, kita juga harus perlu menghormati. Oke, thank you. Iya, thank you banget. Ya, menjaga privasinya juga. Siap. Ada lagi Pak Devi pertanyaannya? Satu lagi itu loh yang mesin untuk merubah sampah dapur jadi biogas tadi. Saya mau coba beli. Emang satu unitnya berapa? Nah, itu Kak Jamila. Ya di website-nya ada harganya Pak, itu $720, belum termasuk ongkos kirim. Websitenya apa tadi? homebiogas.com. homebiogas.com. Dolar apa? Uni, dolar Sing. Dolar Padang Pak. Dolar Padang. Bukan dolar bagus ini bisnisnya. Kita ke Israel berbisnis aja, barangnya bisa kita jual di sini kan bagus-bagus. Itu dolar Amerika maaf Pak, USD. Iya, nah jadi gini Bapak Ibu. Ini bercandanya. Nah, jadi gini Bapak Ibu, kita bisa lihat ya bagaimana seorang Jamila, seorang Muslim WNI ternyata mau loh punya bisnis dengan Israel. Nah, ingat tadi pesannya Jamila adalah kita jangan lihat negaranya gitu ya. Kita jangan lihat orang Palestinanya atau orang Israelnya, tapi kita lihat orangnya gitu ya. Kita berteman, misalnya saya berteman dengan Jamila karena Jamilanya gitu kan, bukan dia orang apa gitu loh. Identitas itu sebenarnya nomor 2, nomor 3 bahkan. Yang penting adalah si orangnya gitu. Nah, inilah yang ingin kita semua sama-sama kita membentuk pola pikir, membentuk pola pikir yang saling menerima satu sama lain. Identitas itu nomor sekian gitu. Kita bangga dengan identitas kita bangga dengan jati diri kita, tetapi di saat yang sama juga kita harus menerima orang lain gitu ya, apapun identitas mereka. Nah, jadi terima kasih Jamila untuk kesempatannya. Terima kasih Mbak Moni. Nanti kita ketemu ya. Pokoknya kalau Jamila ada di Jakarta. Amin. Iya. Buat suami. Udah kangen banget mau pulang kampung tapi belum bisa nih Mbak. Iya. Salam buat suami sama anak-anak. Terima kasih banyak Mbak Moni. Tetap semangat ya dengan hadasahnya. Buat adik-adik juga. Terima kasih. Disuguhi soto ayam ya sama mama. Iya. Kapan-kapan deh kita makan lagi ya di Bintaro. Nah, amin, semoga dalam waktu dekat. Iya, jadi demikian Bapak Ibu, terima kasih buat Jamila yang sudah meluangkan waktu dan semoga nggak kapok ya Jamila. Kapan-kapan kita undang lagi. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Moni, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Saya mau ngeluarin anak-anak dulu ya, jadi buru-buru. Terima kasih, shalom.